Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Putriana sebagai moderator, Puji Gusliarsi sebagai pemateri, dan Nurhaliza Andriani sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang model evaluasi yang pertama, yaitu model CIPP, dan yang kedua model Kirkpatrick. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Puji Gusliarsi. Kepada Puji Gusliarsi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modal evaluasi CIPP. Modal ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Tujuan evaluasi CIPP, Stuflibe melihat tujuan evaluasi sebagai berikut. 1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif. Yang kedua, membantu audien untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan. Yang ketiga, membantu mengembangkan kebijakan dan program. Aspek-aspek evaluasi CIPP. Yang pertama, evaluasi konteks atau konteks evaluasi. Evaluasi hasil atau produk evaluation. Yang ketiga, evaluasi proses atau proses evaluation. Evaluasi hasil atau produk evaluation. Kelebihan dan kelemahan evaluasi CIPP. Kelebihan evaluasi CIPP. IPP memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi, bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteks hingga proses implementasi. CIPP memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif. Kelemahan evaluasi CIPP yaitu terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Kesannya terlalu top down. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Puji Gusliarsi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu model Kirkpatrick yang akan dijelaskan oleh Nurhaliza Andriani. Kepada Nurhaliza Andriani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang evaluasi model Kirkpatrick. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick ini telah mengalami beberapa penyempurnaan. Terakhir diperbarui tahun 1998 yang dikenal dengan Evaluating Training Programs, the four level atau Kirkpatrick Evaluation Model. Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu yang pertama reaction, yang kedua yaitu learning, yang ketiga behavior, dan yang keempat yaitu result. Selanjutnya yaitu aspek-aspek evaluasi Kirkpatrick. Yang pertama yaitu evaluasi reaksi. Kata Lanello dan Kirkpatrick menjelaskan bahwa evaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan berarti mengukur kepuasan peserta. Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dirasa menyenangkan peserta, sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Sebaliknya, apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses pelatihan yang diikutinya, maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Yang kedua yaitu evaluasi belajar. Menurut Kirkpatrick, evaluasi hasil belajar dapat dilihat pada perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, dan atau peningkatan keterampilan peserta setelah selesai mengikuti program. Peserta program dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Yang ketiga yaitu evaluasi perilaku. Penilaian difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Disebut juga evaluasi terhadap outcomes dan kegiatan pelatihan. Perubahan apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program tersebut.
baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Menurut Kirkpatrick, evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan, yaitu yang pertama, membandingkan perilaku kelompok kontrol dengan perilaku peserta program. Yang kedua, yaitu membandingkan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti program maupun yang ketiga, yaitu survei atau interview dengan pelatih, atasan maupun bawahan peserta program setelah kembali ke tempat kerja. Yang keempat, yaitu evaluasi hasil. Evaluasi pada tahap ini difokuskan pada hasil akhir yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Beberapa contoh dari hasil akhir dalam konteks perubahan antara lain kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kecelakaan kerja, kenaikan keuntungan. Cara melakukan evaluasi hasil akhir menurut Kirkpatrick adalah dengan yang pertama, yaitu membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta program. Yang kedua, yaitu mengukur kinerja sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Yang ketiga, yaitu membandingkan biaya yang digunakan dengan keuntungan yang didapat setelah dilakukan pelatihan dan bagaimana peningkatannya. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan model evaluasi Kirkpatrick. Yang pertama, yaitu kelebihan evaluasi Kirkpatrick. Yang pertama, kelebihan lebih komprehensif karena mencakup aspek kognitif, skill, dan afektif. Yang kedua, yaitu objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata tetapi juga mencakup proses output maupun outcomes. Yang ketiga, yaitu lebih mudah diterapkan applicable untuk level kelas karena tidak terlalu banyak melibatkan pihak-pihak lain dalam proses evaluasi. Selanjutnya, yaitu kelemahan evaluasi Kirkpatrick. Yang pertama, yaitu kurang memperlihatkan input, padahal keberhasilan output dalam proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh input. Yang kedua, yaitu untuk mengukur impact sulit dilakukan karena selain sulit dilakukan, tolak ukurnya intangible juga sudah di luar jangkauan guru maupun sekolah dalam prosesnya. Terima kasih kepada Nurhaliza Andriani. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.